Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita akan mempelajari bagaimana sikap bisa mempengaruhi seorang individu, bagaimana mempengaruhi kita sebagai seseorang atau individu. Sikap itu seringkali menjadi pembeda antara orang yang gagal dan orang yang sukses. Mengapa demikian? Karena sikap itu seringkali menjadikan orang yang tidak memiliki sumber daya sekalipun, kalau sikapnya baik dan luar biasa, dia bisa berhasil. Contoh misalnya orang-orang yang sukses seperti Helen Keller. Dia buta dan dia bisa berhasil. Albert Einstein disebut bodoh. Thomas Alva Edison juga disebut tolol. Tapi mereka menjadi orang-orang besar. Dalam konteks kenegaraan, Singapura yang tidak punya sumber daya alam di negaranya, ketika melepaskan diri tahun 1965, Singapura ketika meminta tolong kepada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, tim dari PBB merasa pesimis. Karena tahun 1960-an itu kondisinya masih penuh dengan kerusuhan rasial, demo di mana-mana. Tetapi pemimpin pada waktu itu, Lee Kuan Yew, dia optimis. Dan benar, akhirnya Singapura membuktikannya. Jadi, sumber daya ditambah sikap yang buruk itu akan menjadi kegagalan. Tapi sumber daya, tidak ada sumber daya, kalau sikapnya baik, bisa berhasil. Nah, ini menarik. Lalu, sikap juga bisa membantu di dalam relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan sesama. Stanford University membuktikan sebuah produk bisa punya hasil yang luar biasa kalau dijual. Itu 88% itu karena relasi dengan manusia. Sedangkan sisanya 12% hanyalah produk knowledge atau pengetahuan tentang produk. Jadi sebuah produk bisa terjual kalau orang tahu cara berelasi dengan sesama. Dan itu penting melalui sikap. Lalu yang selanjutnya, sikap itu bisa mengubah masalah kita itu menjadi berkah. Nah, ini yang luar biasa. Sikap kita bisa mengubah masalah-masalah kehidupan kita menjadi berkah. Mengapa demikian? Saya akan kutip pernyataan dari seorang bernama Sidlow Baxter. Dia ngomong gini, apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan? Sikap kita di dalam menghadapinya. Setiap kesempatan memiliki kesulitan dan setiap kesulitan mempunyai kesempatan. Ini menarik. Jadi Baxter berkata bahwa apa sih bedanya kesulitan dan kesempatan? Itu adalah sikap kita. Karena sikap kita dalam menghadapinya itu menjadi pembeda. Setiap kesempatan ada kesulitannya. Tetapi setiap kesulitan ada kesempatannya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti sekarang di dalam krisis pandemi ya, seseorang dengan sikap yang luar biasa selalu memandang sisi terbaik meskipun dia mendapatkan yang terburuk. Kehidupan itu bisa sama seperti gerinda. Gerinda itu bisa menghancurkan kita atau mengasah kita. Semua itu tergantung pada seberapa kuat diri kita. Jadi, kesuksesan setiap masyarakat, setiap bangsa
seperti tadi Singapura, seperti negara-negara lain. Justru sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sama seperti Indonesia juga, akan maju justru bukan dalam kondisi yang damai-damai saja, justru dalam kondisi sulit. Kesulitan adalah kekayaan bagi mereka yang bersikap baik. Itu laksana seperti layang-layang terbang. Ketika dia terbang tinggi melawan angin, bukan mengikutinya. Ketika angin kecaman berembus dengan menerjang, biarkanlah hembusan angin itu menerbangkan layang-layang. Kekuatan yang menghantam dan bisa mengangkatnya lebih tinggi. Layang-layang tidak akan terbang kecuali mendapatkan tegangan pengontrol dari tali pengikatnya. Itu juga berlaku di dalam kehidupan. Perhatikan bahwa kesuksesan tercapai melalui sikap yang positif. Napoleon pada awalnya tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya karena dia berasal dari daerah yang kumuh, yang miskin. Tetapi Napoleon, dia belajar demikian keras dengan buku-bukunya. Akhirnya dia menjadi orang yang terpandai di kelasnya. Dan dia tampil sebagai pemimpin yang luar biasa. Begitu juga dengan Abraham Lincoln. Nggak ada orang yang kenal Abraham Lincoln sebelum dia jadi presiden di tengah perang saudara di Amerika. Juga yang berlaku dengan para orang-orang hebat seperti John Bunyan. Dia menulis Pilgrim Progress ketika dia di penjara Bedford. Lalu The History of the World karangan Sir Walter Raleigh itu juga ditulis selama dia di penjara 13 tahun lamanya. Luther juga menerjemahkan kitab suci ketika dia di penjara di Würzburg selama beberapa tahun. Lalu Dante yang mengeluarkan satu produk The Divine Comedy, dia di penjara 10 tahun. Dan juga Presiden Soekarno, dia di penjara. Lalu Presiden Nelson Mandela di South Africa, dia juga di penjara terlebih dahulu. Jadi ketika Tuhan mengajarkan sesuatu kepada seseorang, dia tidak mengirimkan kita ke sekolah yang penuh kenikmatan, tetapi ke sekolah yang penuh kekurangan. Pemimpin besar muncul ketika krisis terjadi. Dalam kehidupan orang-orang yang mencapai sebuah potensi, kita temukan masalah-masalah buruk yang memaksa mereka untuk bangkit di atas rata-rata. Mereka bukan hanya menemukan jawaban, tetapi juga kekuatan luar biasa dalam diri mereka. Seperti gelombang besar di dalam diri mereka, ada kekuatan yang mampu menjadi gelombang ombak yang kuat di dalam mengatasi kesulitan. So, guys, sahabat dari Mr. Sorchan, justru sikap menjadi pembeda. Masalah bisa menjadi berkah dengan sikap yang baik dan positif. Salam good attitude dari saya, Mr. Sorchan.